Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum kita memulai materi selanjutnya mengenai sarana dan peralatan budidaya pembesaran ikan konsumsi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan soleha. Oke, kita mulai aja ya. Pada sistem budidaya pembesaran ikan dibagi menjadi dua, yaitu sistem budidaya yang berhubungan dengan daratan termasuk kolam air tenang, kolam air deras, tambak, akuarium, dan juga tangki. Yang kedua adalah sistem budidaya ikan berbasis air, termasuklah jaring apung, jaring tancap, keramba, dan juga kombongan. Nah, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam budidaya pembesaran ikan konsumsi yaitu termasuklah bahannya. Ada beberapa macam bahan-bahan yang bisa kita pakai. Yang pertama air. Air ini dengan kriteria adanya plankton, kualitas air bisa kita ukur mulai dari pH sekitar 6 sampai 8. Kemudian suhunya kisaran 0 sampai 5 ppt untuk air tawar dan 6 sampai 29 ppt untuk air payau dan 30 sampai 35 ppt air laut, dan juga kecerahan dari suhu yang tersedia di sekitar. Kalian bisa melihat pada gambar di situ ada tambak dengan kualitas air yang sudah ditentukan pH-nya. Kemudian ada benih. Nah, benih ini anak ikan dengan ukuran tertentu yang digunakan dalam pembudidayaan. Benih ikan unggul bisa kita peroleh dari induk yang unggul. Benih yang kita gunakan minimal untuk ukuran gurami kira-kira 100 gram, untuk nila kira-kira 8 sampai 12 cm, untuk ikan mas 5 sampai 8 cm dan lele 5 sampai 8 cm. Nah, benih yang sehat ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pergerakan bibit ikan ini lincah, artinya gerakan berenangnya aktif dan responsif. Yang kedua, permukaan badannya mulus dan warnanya cerah atau segar. Dan yang ketiga, bagian tubuhnya lengkap, yaitu ada badan, sirip, dan juga sungut. Lanjutnya adalah pakan. Pakan itu sumber energi atau materi bagi pertumbuhan dan kehidupan ikan agar ikannya itu bisa mencapai ukuran sesuai dengan target yang kita tentukan. Pakan ini bisa terdiri dari pakan alami, yaitu fitoplankton atau zooplankton yang ada di sekitar kolam, dan juga ada pakan buatan ini dalam bentuk pelet. Nah, selanjutnya harus diberi pupuk juga. Sama halnya dengan tumbuhan, hewan juga memerlukan pupuk dasar kolam yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, kemudian memperbaiki struktur tanah dan menumbuhkan fitoplankton dan zooplankton sebagai makanan alami. Nah, pupuk ini juga digunakan seperti pupuk kandang dari kotoran hewan dan juga pupuk buatan seperti urea, ZA, TSP, dan lain-lain. Kemudian adalah kapur. Kapur juga digunakan untuk mempertahankan kestabilan keasaman pH tanah dan juga air, sekaligus bisa memberantas hama penyakit. Nah, kapur ini juga digunakan untuk kalsit dan dolomit serta kapur aktif. Tujuan dari pengapuran ini untuk meningkatkan penyediaan mineral, mempercepat proses penguraian bahan organik, meningkatkan kelebihan karbon dioksida, memberantas hama penyakit, mengikat butir-butir lumpur halus, dan juga meningkatkan alkalinitas air. Selanjutnya adalah obat-obatan. Obat-obatan ini juga diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama penyakit, misalnya tembakau, akar tuba, kipait, dan daun pepaya.
Nah, adapun alat-alat yang diperlukan dalam produksi pembesaran ikan, yang pertama adalah serokan atau seser. Ini berfungsi untuk menangkap ikan ketika akan dipanen. Yang kedua adalah timbangan. Timbangan ini untuk menimbang berat atau benih ikan yang akan kita pakai. Yang ketiga adalah anco. Anco ini digunakan sebagai alat untuk memantau pertumbuhan ikan yang kita budidayakan. Kemudian penggaris, kita bisa mengukur panjang benih dengan penggaris, dan juga alat sortir untuk menyeleksi benih ikan yang sesuai dengan ukuran yang kita harapkan. Yang terakhir adalah wadah budidaya ikan konsumsi. Nah, wadah ini dijadikan sebagai tempat hidup budidaya pembesaran ikan konsumsi, diantaranya adalah akuarium. Akuarium ini termasuklah ruangan terbatas yang berisi air dan juga ikan yang dapat kita awasi atau kita nikmati keindahannya. Dan yang kedua adalah keramba jaring apung atau keramba jaring tangcap, yaitu ada budidaya di perairan yang umum biasa dipakai. Kemudian adalah kolam yaitu untuk menampung air dalam jumlah tertentu, biasanya untuk pemijahan, penetasan atau pemeliharaan, pembesaran dan pemberokan induk ikan. Yang terakhir adalah bak. Bak ini digunakan sesuai dengan proses budidaya dengan bahan pembuatan yang terbuat dari plastik ataupun terpal, bisa juga dari fiber ataupun beton. Nah, Nanda, sekian dulu mengenai sarana dan peralatan budidaya pembesaran ikan konsumsi. Kita akan melanjutkannya di kelas. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.